VOA This Morning. Selamat pagi, VOA This Morning kembali menyapa Anda live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Panas terik di Washington DC pekan ini bakal menjadi latar pertemuan tinggi NATO alias Fakta Pertahanan Atlantik Utara yang rencananya akan fokus membahas percepatan pendaftaran keanggotaan Ukraina serta ancaman Tiongkok di Indo-Pasifik. Saya akan melaporkan perkembangannya untuk Anda mulai Rabu esok ya. Nah, dalam edisi hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 kali ini, seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan beragam berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, pekan ini akan menjadi pekan yang penting untuk nasib Presiden Amerika Serikat Joe Biden sebagai kandidat capres dari Partai Demokrat. Saya rasa tidak ada orang yang lebih memenuhi syarat untuk menjadi presiden atau memenangkan pemilihan ini selain saya. Polisi tangkap 2 tersangka terkait kasus kematian wartawan Riko Sampurna Pasaribu dan keluarganya dalam kebakaran rumahnya di Kabanjahe, Sumatera Utara. Maka kemudian kami tangkap saudara R dan saudara Y. Saudara Y bertindak selaku eksekutor. Jangan lupa, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda, termasuk di Spotify, YouTube Podcast, dan Apple Podcast. Kini kita simak berita dunia pagi ini bersama saya Rifan Dwi Astono. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menyambut Sekretaris Jenderal Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO Jens Stoltenberg di Pentagon hari Senin. Pertemuan keduanya dilakukan sehari menjelang pembukaan KTT NATO di Washington. Para pemimpin negara anggota NATO akan bertemu pekan ini dalam konferensi tingkat tinggi yang memperingati 75 tahun aliansi militer mereka yang kini semakin besar dan lebih fokus. Meski demikian, NATO juga menghadapi potensi ancaman dari dalam dan luar aliansi. Selain perang Rusia di Ukraina, tantangan juga ditimbulkan Tiongkok yang semakin agresif dan konflik Israel-Hamas di Gaza. Komitmen beberapa negara anggota utama untuk membela sekutu mereka juga dipertanyakan. Terdapat ketidakpastian akan kemampuan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk mengalahkan pendahulunya Donald Trump yang skeptis terhadap NATO pada November mendatang untuk memimpin negara anggota paling kuat dalam aliansi pertahanan itu. Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Moskow pada Senin untuk kunjungan selama 2 hari. Ini adalah kunjungan pertamanya sejak Rusia menginvasi Ukraina yang telah memperumit hubungan kedua mitra lama itu dan mendorong Rusia lebih dekat ke Tiongkok yang merupakan pesaing India. Putin menyambut Modi di kediamannya di Novo Ogaryovo di pinggiran kota Moskow. Modi dijamu makan malam oleh Putin sebelum mengadakan pembicaraan di Kremlin hari Selasa. Modi terakhir kali mengunjungi Rusia pada 2019 ketika menghadiri sebuah pertemuan di pelabuhan Vladivostok dan bertemu dengan Putin. Rusia menjalin hubungan erat dengan India sejak Perang Dingin. Nilai penting New Delhi sebagai mitra dagang utama juga semakin meningkat sejak Kremlin mengirim pasukannya ke Ukraina pada Februari 2022. Meski demikian, kemitraan Moskow dan New Delhi memburuk karena Rusia semakin dekat dengan Tiongkok. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk keras serangan Rusia ke rumah sakit anak utama di Kiev, Ukraina pada Senin, ungkap juru bicaranya Stefan Dujarric. Rusia meledakkan rumah sakit anak utama di Kiev dengan sebuah rudal Senin siang dan menghujani kota-kota lain di seantero Ukraina dengan rudal, menewaskan sedikitnya 36 warga sipil dalam gelombang serangan udara paling mematikan dalam berbulan-bulan terakhir. Guterres menilai serangan ke rumah sakit anak dan fasilitas kesehatan lain itu sangat mengejutkan, kata Dujarric. Directing attacks against civilian and civilian objects is prohibited by international humanitarian law, and any such attacks are unacceptable and must end immediately. Mengarahkan serangan ke warga sipil dan objek sipil dilarang oleh hukum humaniter internasional, dan serangan seperti itu tidak bisa diterima dan harus diakhiri segera, kata Dujarric. Dewan Keamanan PBB akan bertemu hari Selasa untuk membahas serangan tersebut, kata para diplomat. Pertemuan yang dijadwalkan untuk Selasa pagi itu diajukan oleh Inggris, Prancis, Ekuador, Slovenia, dan Amerika Serikat.
Kita kembali ke Amerika Serikat, lebih dari 100 orang ditembak di Chicago, di mana 19 diantaranya tewas sepanjang akhir pekan hari kemerdekaan Amerika Serikat yang lalu, ketika tindak kekerasan seringkali melonjak. Penembakan massal di salah satu daerah permukiman di wilayah Southside Chicago Kamis lalu, menewaskan 2 perempuan dan seorang anak laki-laki berusia 8 tahun. 2 anak lainnya terluka parah. Dalam konferensi pers hari Senin, Kepala Kepolisian Chicago, Larry Snelling, mengatakan, "We have to really stop and think about the mindset of someone who will shoot a child, a helpless child, an unarmed mother." Kita harus benar-benar berhenti sejenak dan memikirkan pola pikir seseorang yang tega menembak seorang anak yang tidak berdaya, seorang ibu yang tidak bersenjata. Orang-orang seperti itu harus diringkus, kata Snelling. Akhir pekan panjang selama 4 hari di Chicago kali ini diwarnai lonjakan tindak kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ketika 11 orang tewas dan lebih dari 60 lainnya terluka. Sementara itu, seorang pembawa acara radio di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat yang mewawancarai Presiden Amerika Joe Biden pada 3 Juli lalu mengundurkan diri setelah menggunakan pertanyaan yang diberikan oleh tim kampanye Biden dalam wawancara itu. Andrea Lawful Sanders yang membawakan acara The Source di stasiun radio lokal WURD mengajukan 4 pertanyaan kepada Biden sebagai bagian dari sesi wawancara pasca debat Pilpres pertama akhir bulan lalu. WURD, satu-satunya stasiun radio bincang-bincang yang dimiliki warga kulit hitam di Pennsylvania, mengatakan bahwa wawancara itu telah diatur dan dinegosiasikan tanpa sepengetahuan atau konsultasi pihak manajemen. Dalam pernyataan tertulis, Presiden WURD mengatakan bahwa penggunaan daftar pertanyaan dari tim kampanye melanggar praktik kami untuk tetap menjadi media independen. Masih di VOA This Morning, minggu ini bisa jadi merupakan minggu yang penting bagi upaya pemilihan kembali Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Pasalnya, semakin banyaknya desakan agar ia mundur dari pemilu karena kekhawatiran akan usia dan kapasitasnya untuk memimpin. Namun sejauh ini Biden masih mendapat banyak dukungan dari para koleganya, bahkan saat mereka turut mengakui kekhawatiran para pemilih Partai Demokrat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Minggu berpidato di hadapan massa kebaktian di sebuah gereja Philadelphia. Dia berbicara tentang pencapaiannya, meski di tengah meningkatnya kekhawatiran publik akan usia dan kapasitasnya untuk memimpin. Menyusul penampilan debatnya yang buruk baru-baru ini, Biden justru mempertegas tekadnya untuk tetap mengikuti pemilihan presiden. Bahkan pada hari Senin, Biden menuliskan sebuah surat kepada anggota Kongres Partai Demokrat bahwa dirinya berkomitmen kuat dalam kampanye pemilihannya kembali, sekaligus bersumpah untuk tetap mengikuti kontestasi Pilpres untuk mengalahkan penantangnya dari Partai Republik, Donald Trump. Sebelumnya, ia pun menegaskan posisinya ini dalam sebuah wawancara eksklusif pada hari Jumat dengan pembawa berita ABC, George Stephanopoulos. Saya rasa tidak ada orang yang lebih memenuhi syarat untuk menjadi presiden atau memenangkan pemilihan ini selain saya. Biden masih memperoleh dukungan luas untuk pemilihannya kembali dari para koleganya. Namun kekhawatiran di antara para pemilih semakin kuat, dan hal ini pun diamini oleh Senator Demokrat Chris Murphy dalam acara State of the Union CNN pada hari Minggu. Pertanyaan para pemilih bukan tentang karakter atau kepantasannya, atau siapa yang dia pedulikan, atau siapa yang dia perjuangkan. Tetapi pertanyaannya lebih kepada apakah dia masih Joe Biden yang dulu atau tidak. Anggota Kongres Partai Demokrat Adam Schiff mengatakan dalam acara Meet the Press ABC bahwa keputusan untuk meninggalkan pencalonan presiden ada sepenuhnya di tangan Biden, sekaligus menekankan bahwa hal itu akan memberi dampak terhadap proses pemilihan umum. Joe Biden harus mempertimbangkan ini demi kebaikannya sendiri dan warisannya. Apakah dia bisa mengalahkan Donald Trump? Apakah dia yang terbaik untuk mengalahkan Donald Trump? Namun, dampak yang besar dari keputusan ini, mungkin yang paling penting dalam masa kepresidenannya, akan berdampak pada DPR, pada Senat, pada masa depan negara ini. Pada hari Sabtu, Donald Trump menulis dalam platform Truth Social miliknya bahwa Joe Biden yang menyimpang sebaiknya mengabaikan kritik tentangnya dan terus maju, dengan kesigapan dan kekuatan, dengan kampanyenya yang kuat dan luas jangkauannya. Sementara berita utama berfokus pada Biden, Trump yang akan mengumumkan calon wakil presiden pilihannya pada pekan ini dapat mengalihkan perhatian tersebut. Senator Partai Republik J.D. Vance termasuk salah satu yang sedang dipertimbangkan untuk posisi itu.
Dia punya banyak orang baik yang bisa dia pilih. Berbagai kebijakan dan gaya kepemimpinannya lah yang menarik hati rakyat Amerika. Saya kira kita harus membawa kembali hal itu ke Gedung Putih. Perhatian Presiden Biden pekan ini akan beralih ke KTT NATO yang akan diselenggarakan di Washington mulai hari Selasa. Sementara Trump diperkirakan akan berkampanye di Doral, Florida, dan Butler, Pennsylvania. Dari Washington DC, Taris Riziman melaporkan untuk VOA. Pembicaraan untuk menemukan jalan politik ke depan telah dimulai di Perancis, menyusul hasil pemilu pada hari Minggu yang menempatkan koalisi kiri sebagai pemenang. Hasil pemilu membuat Perancis tidak memiliki mayoritas politik yang jelas atau jalan untuk pembentukan pemerintahan hanya 3 pekan sebelum penyelenggaraan Olimpiade. Ini bukan hasil pemilu yang diperkirakan kebanyakan rakyat Prancis. Bukannya kemenangan sayap kanan, justru koalisi kiri New Popular Front yang meraup kursi paling banyak di Majelis Nasional dan menjadi kemunduran bagi Partai Nasional Rally, sayap kanan yang anti-imigran. Setelah perolehan suaranya melonjak di putaran pertama, Nasional Rally hanya berada di posisi ketiga dalam putaran kedua. Partai ini berada di bawah koalisi sentris pimpinan Presiden Emmanuel Macron yang memperoleh hasil lebih baik dari perkiraan meskipun kehilangan hampir 100 kursi dan mayoritas relatif di majelis rendah. Perdana Menteri Gabriel Attal masih memegang posisinya saat ini, sementara Presiden mempertimbangkan langkah ke depan. Banyak yang memuji perolehan suara sayap kiri untuk apa yang disebut sebagai Front Republikan oleh partai-partai arus utama untuk menjauhkan sayap kanan dari kemenangan. Jason Weber, seorang analis di German Marshall Fund, mengungkapkan pandangannya ketika dihubungi VOA melalui Skype. Saya pikir skenario yang paling memungkinkan saat ini adalah blok sayap kiri, New Popular Front dan Ensemble, yaitu partai-partai yang mendukung Macron, membentuk semacam kesepakatan koalisi atau setidaknya semacam perjanjian kerjasama. Setelah lebih cenderung ke tengah kanan, Presiden Prancis dan aliansinya mungkin sekarang harus lebih cenderung ke kiri. Macron mungkin harus membentuk pemerintahan dengan lawan politik, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan selama 7 tahun berkuasa. Weber mengatakan Macron nampaknya akan tetap mengendalikan kebijakan luar negeri yang mendukung Ukraina, Uni Eropa, dan aliansi transatlantik. Namun, sebuah aliansi yang mungkin dibentuk dengan sayap kiri bisa menghentikan atau membalikkan agenda domestik Macron, termasuk reformasi pensiun yang kontroversial dan sejumlah reformasi lain. Keterbelahan politik Prancis tergambar di Ney-Pléchamp, di pinggiran ibu kota Paris, yang pemilu pada Minggu mempertemukan kandidat sayap kiri melawan sayap kanan. Louis Rago adalah seorang pemilih di kawasan ini. Saya memilih sayap kiri. Mereka memiliki nilai-nilai yang saya percayai. Begitu juga dengan Yanina Kerkini, anak dari seorang imigran Aljazair. Dia mengkhawatirkan daya tarik dari sayap kanan. Orang-orang mengatakan lebih banyak tentang apa yang benar-benar mereka yakini. Kami melihatnya setiap hari. Mereka melupakan sejarah. Itu membuat saya sedih. Nasional Rally kecewa dengan hasil pemilu kali ini, tetapi mereka masih tetap memenangkan puluhan kursi legislatif baru dan tetap menjadi kekuatan utama menjelang pemilu Presiden Prancis 3 tahun lagi. Tim VOA melaporkan. Pendengar, kita beralih ke berita dalam negeri. Kasus kebakaran rumah yang menewaskan wartawan Riko Sampurna Pasaribu dan 3 anggota keluarganya mulai menemui titik terang. Polisi hari Senin menangkap 2 tersangka. Anugrah Andriansyah melaporkan. Kepolisian daerah Sumatera Utara pada hari Senin menetapkan 2 orang berinisial RAS dan YST sebagai tersangka dalam kasus pembakaran rumah wartawan Tribrata TV Riko Sampurna Pasaribu. Kebakaran pada tanggal 27 Juni itu menewaskan Sampurna dan 3 anggota keluarganya. Kebakaran itu diduga kuat terkait dengan laporan yang ditulis Sampurna soal usaha judi milik oknum anggota TNI. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Komisaris Jenderal Polisi Agung Setia Imam Effendi, mengatakan kedua tersangka merupakan eksekutor pembakaran rumah Sampurna. Kedua tersangka terekam kamera CCTV di sekitar lokasi sesaat sebelum melakukan aksinya. Maka kemudian kami tangkap saudara R dan saudara Y.
Saudara Y bertindak selaku eksekutor. Kepastian bahwa kebakaran itu merupakan tindakan yang disengaja diketahui dari temuan awal hasil autopsi, yaitu adanya jelaga butiran arang di dalam saluran pernapasan dan pencernaan keempat korban. Kendati demikian, polisi belum bisa membeberkan motif kedua tersangka membakar rumah Sempurna. Polisi juga masih menyelidiki adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus kematian wartawan media daring Tribrata TV tersebut. Komite Keselamatan Jurnalis KKJ Sumatera Utara telah membuat laporan polisi ke Polda Sumatera Utara terkait adanya dugaan tindakan pembunuhan berencana atas kematian Sempurna dan 3 anggota keluarganya. Hal itu dikatakan perwakilan tim KKJ Sumatera Utara, Irfan Saputra. Kita dari tim KKJ telah menerima dan mengumpulkan bukti-bukti ataupun melakukan investigasi dan serta mengumpulkan saksi-saksi, keterangan saksi terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pembunuhan berencana ini. Sementara itu, anak Sempurna Pasaribu, yaitu Eva Pasaribu, berharap kepolisian mengungkap dalang utama terkait kematian ayah, ibu, adik, dan anaknya. Saya berharap agar Bapak Kapolda dan Pangdam mengusut tuntas kasus yang menimpa keluarga saya sampai ke akar-akarnya. Saya yakin keluarga saya tidak murni kebakaran, melainkan dibakar. Rumah milik Sempurna berada di Jalan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, ludes terbakar pada hari Kamis 27 Juni 2024. Kebakaran itu menewaskan 4 orang, yaitu Sempurna Pasaribu, Eprida Beru Ginting, SIP, dan LS. Anugerah Andriansyah dari Kota Medan melaporkan untuk VOA Washington.